meleleh air mata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di saat itu ada dua riwayat yang bercerita. Ada sahabat yang bernama Abdurrahman bin Auf atau yang lainnya adalah Ammar bin Yasir. Yang betul yang mana riwayatnya? Membedakan riwayat berarti kejadian ini berkali-kali terjadinya. Kenapa? Pernah terjadi ketika ada Ammar bin Yasir dan juga pernah terjadi di saat Abdurrahman bin Auf ada di dekat baginda Rasul. Artinya terulang kali Sayyidah Fatimah memberikan sesuatu yang paling berharga yang dia miliki. Saya mau pakai riwayat yang ini aja, Ammar bin Yasir aja, biar gak bingung. Karena memang bukan untuk perbedaan yang akan kita bicarakan di tempat ini, tetapi inti dari apa yang hendak kita tangkap dari sebuah peristiwa yang terjadi. Kata Ammar bin Yasir, "Ya Rasulullah, jika engkau mengizinkan aku akan menebusnya." Kata baginda Rasul, "Terserah engkau wahai Ammar." Maka Ammar bin Yasir bertanya kepadanya, "Apa yang engkau inginkan?" "Aku menginginkan pakaian." Ammar bin Yasir memberikan pakaian yang terbaik. "Apa yang engkau inginkan?" Aku ingin sejumlah uang untuk ongkos pulang ke kampung." Ammar bin Yasir memberikan seekor onta dan memberikan beberapa puluh dinar emas. Kemudian mengambil kalung tadi dan kemudian menyuruh kepada Asam. Asam ini budaknya Ammar bin Yasir. "Wahai Asam, berikan kepada Sayyidah Fatimah. Bukan hanya itu, engkau budakku menjadi milik dari Sayyidah Fatimah." Asam mengantarkan kalung tadi. Begitu sampai di sana, Asam berkata, "Ya Sayyidati, wahai junjunganku, Ammar bin Yasir mengembalikan kalung yang telah engkau sedekahkan." Sayyidah Fatimah menerima kembali. "Bukan hanya itu wahai Sayyidati, aku adalah budak dari Ammar bin Yasir. Kali ini aku menjadi budakmu." Kata Sayyidah Fatimah, "Aku tak memiliki hajat kepadamu. Aku merdekakan engkau wahai Asam." Asam tertawa. Ketika tertawa, bertanyalah Sayyidah Fatimah, "Apa yang membuatmu tertawa?" "Alangkah hebatnya sedekah yang engkau lakukan wahai Sayyidati. Lihatlah bagaimana dengan sedekahmu, engkau berikan sedekah yang terbaik, yang tentu mendapatkan pahala di sisi Allah. Bahkan Allah lipat gandakan, Allah berikan keberkahan kepada sedekah yang engkau berikan. Orang miskin yang tak memiliki kendaraan, ia memiliki kendaraan. Orang miskin yang tadinya pakaiannya telah lusuh, sekarang berubah dengan pakaian yang jauh lebih baik. Orang yang tak bisa makan, engkau berikan makan. Bahkan ia pulang dengan tadinya seorang miskin dan pulang menjadi orang yang kaya. Tidak hanya itu, kalung yang engkau sedekahkan kembali di tanganmu, bahkan Allah kemudian menghadiahkan aku, tetapi engkau kemudian membebaskan aku. Entah apa yang Allah persiapkan untukmu wahai Sayyidati. Berapa banyak pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala kepadamu." Itu sebab baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa apa yang dilakukan oleh Sayyidah Fatimah ini seandainya ditukar dengan waktu, maka ribuan waktu pun, ribuan tahun waktu tak ada artinya bagi apa yang telah dilakukan oleh Sayyidah Fatimah. Ini maksudnya, jika masuk kepada bulan Rajab, bulan yang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diharamkan, Allah muliakan bulan Rajab, perbanyaklah kebaikan. Ketahuilah, ibadah di bulan yang diharamkan oleh Allah dilipat ganda. Dalam sebuah riwayat, jika seseorang melakukan puasa sehari saja di bulan Rajab, Allah memberikan balasan yang luar biasa. Sampai kepada riwayat yang paling jauh menyebutkan 70 tahun, ada yang mengatakan 700 tahun. Sehari saja berpuasa di bulan Rajab sama dengan 700 tahun. Kalau kita puasa 10 hari, berapa yang Allah berikan? Berapa? Bisa ngitung kan? 7.000. Kalah umat Nabi Allah Nuh. Ini baru Rajab. Itu sebab keutamaan yang Allah berikan. Baginda Rasul menyebutkan keberkahan itu nantinya Allah tuangkan di 3 bulan ini. Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Belum lagi nanti di bulan Sya'ban. Belum lagi nanti masuk di bulan Ramadan. Seandainya 3 bulan ini diberikan kepada kita,
cukup bagi kita untuk kemudian mengalahkan umur umat yang terdahulu dan mengalahkan amal umat yang manapun juga. Ini maksudnya. Itu sebab jika masuk bulan Rajab, jangan disia-siakan. Jangan kemudian mengentengkan waktu, di mana waktu ini tak akan pernah kembali. Demi Allah, mereka menyesal. Orang-orang yang telah kembali kepada Allah menyesal ketika melihat banyaknya pemberian Allah di bulan Rajab. Dulu waktu ada di dunia, dia berpuasa cuma sehari 2 hari saja di bulan Rajab. Ketika kembali di barzah, dia menyesal. Seandainya Allah hidupkan aku, akan kuhabiskan waktu Rajab di dalam kebaikan dan di dalam melakukan pendekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita diberikan kesempatan kali ini. Alangkah pantasnya jika waktu-waktu ini kita habiskan di dalam kebaikan. Menimba ilmu jauh lebih baik dibandingkan dengan ibadah yang lain. Sesaat tak kala engkau duduk di dalam majelis ilmu, ribuan tahun lamanya akan Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kenikmatan di dalam barzah. Benar kali? Benar. Nggak percaya? Berangkat aja duluan. Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin, beliau pernah bercerita bahwa lahadhah, sebentar aja, tafakkaru sa'atan khairum min alfi ibadah. Berpikir sejenak, duduk di dalam majelis ta'lim, mencoba untuk memahami apa yang disampaikan, apalagi sampai beramal. Ini jauh lebih baik dibandingkan dengan 1000 ibadah. Di dalam riwayat disebutkan 1000 rakaat salat sunnah. Jadi kalau begitu bagaimana? Habiskan waktu kita di dalam majelis ta'lim, sehingganya Allah berikan, Allah anugerahkan kepada kita kebaikan tak kala kita kembali kepada Allah. Segala sesuatunya menjelma, kebaikan menjadi kenikmatan, keburukan menjadi adab. Inilah yang disaksikan oleh baginda Rasul di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Baginda Rasul Allah angkat ke dalam sebuah alam yang disebut dengan alam mithali. Alam mithali itu, kata ulama, alam di mana kebaikan Allah jelmakan menjadi kenikmatan, keburukan menjadi adab dan siksa. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Allah berikan sesuatu yang istimewa kepada baginda Rasul, sehingganya baginda Rasul berkata, ketahuilah bagi mereka yang berpuasa sehari saja di bulan Rajab, maka ia berhak untuk minum di sebuah sungai yang berada di langit yang kelima. Sungai di langit yang kelima, di mana? Nggak pernah paham. Sudah diyakini saja. Ini bukan untuk pakai akal. Peristiwa Isra Mi'raj itu bukan pakai akal. Kenapa? Memang bukan ranah akal, bukan kemampuan akal untuk mencernanya, bukan. Itu ranah hati. Itu wilayah iman. Bagaimana kita akan mengingkari sebuah peristiwa yang terjadi di luar kemampuan akal? Coba lihat, ayatnya aja kita lihat. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan dengan hambanya. Baginda Rasul dijalankan, bukan jalan sendiri. Ada orang yang dari Sampit di sini? Nggak ada. Ada orang yang pernah nyoba jalan dari sini ke Sampit? Pernah. Kira-kira kalau jalan berapa lama? Umpamanya ada orang ngomong, Bib, saya jalan ke Sampit 2 hari. Percaya kita? Masuk akal? Masuk akal karena jalan kah? Saya kemarin naik sepeda motor cuma 6 jam aja. Percaya 6 jam naik sepeda motor? Percayanya sama sepeda motor atau percaya sama siapa? Sepeda motornya. Saya tadi naik mobil dari Sampit ke Pangkalanbun, berangkat pagi jam 8, nyampainya di sini waktu asar. Percaya? Kok lama banget deh? Singgah di Seruyan. Tapi kalau kita naik mobil beneran, artinya mobil itu berangkat dari Sampit sampai ke sini 3 jam 4 jam sampai. Percaya?
Percayanya sama mobil atau sama saya? Mobil. Lalu saya bilang, saya naik pesawat dari Sampit ke Pangkalan 25 menit. Percaya? Percayanya sama apa? Pesawat. Lalu jika Allah yang memperjalankan, akankah kita tak percaya kepada Allah? Kalau Allah yang memperjalankan, nggak perlu waktu baginda Rasul itu, karena Allah tidak dilingkupi oleh waktu, Allah tidak dikuasai oleh ruangan. Itu sebab jika Allah memperjalankan, selesai sudah, nggak usah pakai akal imani. Ini bukan untuk dimasukkan ke dalam akal. Baginda Rasul melakukan perjalanan dan baginda Rasul melihat alam mithali. Contoh, di dalam perjalanan baginda Rasul di langit yang keempat, baginda Rasul bertemu dengan seorang wanita bernama Ummu Sulaim, atau yang kemudian ada sebagian menyebutkan lakabnya, julukannya adalah Rumaisa. Rumaisa itu nama perempuan. Ada yang namanya Rumaisa? Enggak ada. Baginda Rasul bertanya kepada malaikat Jibril tak kala melewati langit yang keempat, melihat seorang wanita cantik jelita berada di langit yang keempat. Indah betul, pakaiannya yang baik, wajahnya yang cemerlang. Semuanya tak pernah terlintas di dalam, belum pernah dilihat oleh mata manusia, belum pernah didengar, bahkan belum pernah terlintas di hati manusia. Seperti apa sih cantiknya manusia di dunia ini? Kalah sama bidadari. Kalau laki-laki di sini ini melihat bidadari, nggak bakalan mau melihat yang lain. Nggak percaya? Kalau kita ke Mekah, yang pernah ke Mekah nih, kita lihat kan orang-orang Eropa, orang-orang Timur Tengah, kulitnya yang berwarna seperti apel Fuji. Tahu apel Fuji? Bagus bener. Pipinya merah tanpa ada apa tuh? Iya deh, itu deh, nggak apa. Hidungnya yang bagus, matanya yang indah, semuanya udah. Sudah melihat orang seperti itu, kemudian kita melihat orang Indonesia. Masam. Jika sudah pernah melihat bidadari, demi Allah, ia tidak akan pernah mau kembali ke muka bumi ini. Nek mau muntah. Itu sebab baginda Rasul melihat seraut wajah yang cantik jelita. Kata baginda Rasul, siapa ia wahai? Jibril. Rumaisa ya Rasulullah. Kemudian malaikat Jibril bercerita tentang Rumaisa. Saat itu baginda Rasul masih belum hijrah, karena kejadian Isra Mi'raj ini ada yang menyebutkan setahun sebelum hijrah, ada yang menyebutkan 8 bulan sebelum hijrah, ada yang menyebutkan 6 bulan sebelum hijrah. Mana yang benar, Bib? Baginda Rasul mengalami Isra dan Mi'raj bukan cuma sekali, berkali-kali. Jadi nggak ada ikhtilaf. Setelah itu baru baginda Rasul hijrah ke negeri Madinah. Ketika sampai di Madinah, di masa itu Rumaisa masih belum masuk Islam. Tetapi baginda Rasul sudah berjumpa di langit yang keempat, dan Allah berikan kepadanya kedudukan yang mulia di langit yang keempat. Ketika berjumpa dengannya, selagi masih belum masuk ke dalam Islam, baginda Rasul tersenyum. Tapi senyum baginda Rasul di sini jangan diartikan macam-macam. Senyum baginda Rasul teringat akan perjalanan bersama malaikat Jibril. Dan baginda Rasul tahu persis, ini perempuan bakal masuk Islam nanti. Dia disebut dengan Ummu Sulaim dan ibu dari Anas bin Malik. Itu sebab ketika akan menikah dengan Abu Talha, setelah ditinggalkan oleh ayah dari Anas bin Malik, ia menikah lagi dengan seorang laki-laki yang belum masuk ke dalam Islam, namanya Abu Talha. Ketika menikah, baginda Rasul menyuruh kepada Ummu Sulaim, mintalah mahar kepada suamimu agar kemudian ia masuk ke dalam Islam. Maka masuklah Abu Talha ke dalam Islam. Ketika hidup bersama Ummu Sulaim,
Maka Ummu Sulaim memberikan perhatian yang luar biasa kepada suami. Belum pernah menolak sang suami. Belum pernah nolak. Seperti orang-orang sini juga, nggak pernah nolak suami kalau mau dibelanjain. Itu sebab kemudian di dalam cerita Ummu Sulaim ini tak kalah suaminya akan berangkat bekerja, anaknya lagi sakit, nggak diberatin, suaminya nggak diberatin, mau jalan, ini anak lagi sakit, coba kita jaga sama-sama, masa saya terus yang jaga? Ini nggak model Ummu Sulaim. Ummu Sulaim bilang apa? Jalan bang, jangan pikirkan anak, ada saya, biar saya urus semuanya. Abang jangan kepikiran, saya akan menjaganya dengan sebaiknya menjaga. Jalan aja bang. Tenang hati sang suami. Ciri khas wanita-wanita surga, ketika sang suami berjalan, ia memberikan ketenangan, bukan jadi ketakutan. Ini suami mau jalan, diam aja. Sampai si suami ketakutan, jangan-jangan BBM-an sama siapa? WA sama siapa? Ini sama siapa? Ketakutan. Begitu si suami ketakutan, ketahuilah kalian bukan penghuni surga. Masa kita aja, Bib? Suami kita gimana, Bib? Bentar, ini bagian perempuan dulu. Bentar, di situ bisa laki-laki. Kalau waktunya cukup lagi lah. Jadi Ummu Sulaim bilang, berangkat bang, udah jangan kepikiran, berangkat aja. Berangkatlah sang suami Abu Talha. Dijaga anaknya. Ketentuan Allah tetap ketentuan Allah. Meninggal nih anak. Anak yang sakit ini meninggal. Dengan sedih Ummu Sulaim tidak memberitahukan kepada sang suami. Dimandikan jenazah si anak tadi, ditidurkan di tempat tidurnya seperti orang yang sedang dalam keadaan tidur. Ketika suaminya datang, bagaimana kabar anak kita? Alhamdulillah, ia berada di dalam keadaan yang tak pernah ia tempati. Ia berada pada tempat yang paling enak. Tenang aja bang, aku sudah merawat. Nggak bikin gelisah, nggak bikin gelisah sama sekali. Bang, abang datang dari jauh, mungkin abang mau mandi dulu, disiapin air panas kalau ada. Ini tambahan saya nih. Zaman itu nggak ada air panas, nggak ada air. Umpamanya kalau diumpamain zaman sekarang, abang perlu air panas bang, saya siapin. Mandi nih suami. Usai mandi kata dia apa? Bang, apa abang mau makan dulu atau abang mau saya dulu? Ya. Paham aja laki-lakinya nih. Nah. Makan diperhatikan. Usai makan bercerita di atas tempat tidurnya, kemudian berkumpullah mereka berdua. Tanpa pernah ada keraguan pada hati sang suami. Tidak ada rasa resah pada hati sang suami, tapi di dalam hati Rumaisah. Bagaimana aku akan bercerita kepada suami? Ketika usai berkumpul berdua, maka berkatalah Rumaisah, bang, tetangga sebelah rumah minjam barang. Barangnya diminta sama yang punya, marah-marah bang. Oh, nggak boleh begitu, barang itu kan pinjaman. Pinjaman tuh kalau sesuatu yang nantinya akan diambil sama orangnya. Kalau udah mau diambil, kembaliin. Bang, bukankah anak titipan Allah? Benar, jika Allah mengambilnya, kita harus pasrah. Bang, anak kita telah diambil sama Allah. Menangislah Abu Talha. Kisah ini kemudian sampai kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika disampaikan kepada baginda Rasul tersenyum. Baginda Rasul udah ketemu sama Rumaisah di langit yang keempat. Ia akan menjadi wanita yang menempati tempat yang terindah di langit yang keempat karena kesabarannya, dan ia tak pernah membuat gelisah sang suami. Kalau dia bukan buat gelisah sang suami, nyakitin suami di tempat yang keempat juga, tetapi di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itu untuk untuk yang bapak-bapak pertemuan yang akan datang. Ya. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ini yang disebut dengan alam mithali.
alam misal yang dinampakkan kepada baginda Rasul. Maka baginda Rasul melihat segalanya. Baginda Rasul melihat rahasia di dalam setiap bulan. Baginda Rasul menyaksikan apa yang Allah berikan pada setiap saatnya. Itu sebab di dalam setiap harinya ada hari yang jauh lebih afdal dari hari yang lain. Bukankah hari Jumat adalah hari yang terbaik? Maka di hari Jumat keluarkanlah sedekah, lakukan ibadah sebanyak mungkin. Karena jika engkau melakukannya di hari Jumat dan engkau melakukannya di bulan yang diharamkan oleh Allah, maka niscaya sehari yang engkau lakukan tak akan pernah setantang dan sama dengan apa yang dilakukan oleh umat yang terdahulu. Mereka tidak akan pernah mampu mencapai apa yang dilakukan oleh umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mumpung kita masih ada di bulan yang diharamkan oleh Allah, perbanyaklah lakukan kebaikan, karena setiap kebaikan akan dilipat gandakan oleh Allah. Belum lagi pemberian Allah di setiap harinya, di setiap bulannya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berikan keutamaan di beberapa bulan di dalam setiap tahunnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan kepada kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mengilhamkan dan memberikan petunjuk kepada kita. Amin. Untuk senantiasa melakukan kebaikan, beribadah kepada Allah, dan mampu memaksimalkan waktu kita. Walaupun kita adalah umat yang terpendek umurnya, tetapi kita menjadi jauh lebih baik daripada umat yang terdahulu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala tak mengharamkan kedua mata kita ini untuk menyaksikan keindahan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala tak pernah larang kita untuk kemudian mendapatkan syafaat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita, mudah dan gampang kita di dalam melakukan kebaikan. Amin, Allahumma amin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, sekedar yang bisa saya sampaikan, tapi saya janji sama ibu-ibu, di Rajab yang akan datang, ingetin saya ya. Mudah-mudahan sama-sama panjang umur. Amin. Saya akan cerita tentang penghuni-penghuni neraka dari kelompok laki-laki. Balas dendam kita ibu-ibu lah. Mudah-mudahan sama-sama panjang umur. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita kepada bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Bukan cuma sekali, berkali-kali Allah panjangkan umur kita, sehingga kita menjadi manusia yang terbaik yang nantinya akan bersama baginda Rasul memasuki surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Inilah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.